Salah satu dari bagian perjalanan spiritual adalah mengetahui sisi buruk, gelap, dan jahat yang ada pada dirimu. Dan setelah kamu tahu apa itu, kamu kalahkan dan taklukkan semua itu. Lalu serap semuanya untuk menjadikan karaktermu lebih kuat. Ya, bukan menghindari sisi burukmu atau merubahnya, tapi menyerapnya. Saya yakin kalian sudah banyak bertemu orang-orang yang hebat, yang dimana kalian bisa merasakan bahwa ada perbedaan antara manusia biasa dengan manusia hebat. Dan inilah perbedaannya. Manusia biasa, mereka yang belum bisa menaklukkan sisi gelap mereka itu naif. Dan itu kelihatan dari cara mereka berpikir, cara mereka berbicara. Dan karena mereka naif, ketika mereka kalah atau ketika mereka dimanfaatkan orang lain, mereka marah. Mereka menyalahkan orang lain. Yang padahal mereka kalah karena kesalahan mereka sendiri. Sebaliknya, orang-orang hebat, mereka sudah bisa menaklukkan sisi gelap mereka, menyerapnya dan menjadikan itu semua senjata mereka. Yang berarti manusia-manusia hebat ini, mereka berbahaya. Saya ingat sebuah quote yang mengatakan, ketika kamu tidak berbahaya, kamu bukan orang yang berbudi luhur. Kamu hanya orang biasa, orang yang tidak berbahaya. Layaknya seekor ayam. Ayam tidak berbudi luhur. Ayam gak bisa apa-apa selain dimakan. Ingatlah, jika dirimu monster, tapi kamu tidak berperilaku seperti seorang monster, itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang berbudi luhur. Tapi sebelumnya, kamu harus menjadi monster dulu. Ya, monster itu berbahaya. Kalian paham maksudnya? Kalian harus menjadi monster, tapi monster yang terkontrol. Jika kalian harus bertarung, maka kalian harus menang. Dan kalian harus memiliki keberanian untuk melukai. Tapi melukai harus ada alasannya. Itulah yang akan membedakanmu dari orang jahat. Orang jahat melukai tanpa ada alasan. Saya ulangi, jika kalian harus bertarung, maka kalian harus menang. Dan kalian harus memiliki keberanian untuk melukai. Kalian yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian sendiri. Hidup itu mudah, tapi itu hanya sekedar hidup. Yang susah itu hidup dengan mencapai potensi maksimalmu. Dan untuk mencapai potensi maksimalmu, kamu harus menjadi kompeten dan berbahaya. Karena menjadi lemah itu tidak baik. Tapi bukan berarti kamu harus menjadi orang jahat. Saya jadi ingat sebuah quote lagi. Bunyinya kayak gini. Mereka yang memiliki pedang dan tahu cara menggunakannya, tapi memilih untuk tidak, mereka yang akan menguasai dunia. Jadi urutannya, kalian harus menjadi kuat, lalu menjadi hebat, lalu menjadi damai. Gitu urutannya. Bukan malah menjadi lemah, naif, dan tidak berbahaya. Karena menjadi lemah, naif, dan tidak berbahaya hanya akan membuatmu tidak bisa menghadapi tragedi pada kehidupanmu yang akan datang. Dengan menjadi lemah, naif, dan tidak berbahaya, akhirnya kamu hanya akan menjadi orang yang dengki. Dan karena dengki itu, kamu hanya akan menjadi orang jahat. Dan inilah yang harus generasi muda dengar. Kalian harus menjadi monster. Yang di zaman sekarang, masyarakat menuntut generasi muda untuk menjadi lemah, naif, dan tidak berbahaya. Kalian dilarang untuk agresif, kalian dilarang untuk tegas, kalian dilarang untuk kejam, kalian dilarang untuk kompetitif, kalian dilarang untuk menang. Tapi semua itu salah. Kalian harus menjadi monster. Dan kalian harus belajar untuk mengontrol monster itu. Ada quotes lagi nih. Orang yang tidak bisa melakukan kekejaman adalah makhluk yang lebih bermoral daripada orang yang bisa melakukan kekejaman. Tapi seorang psikolog yang bernama Jordan Peterson, dia bilang, itu salah dan benar-benar salah. Karena ketika kamu tidak bisa kejam, kamu hanya akan menjadi korban dari mereka yang bisa kejam. Tapi bukan berarti menjadi kejam itu lebih baik daripada tidak menjadi kejam. Bukan. Maksudnya tuh, ketika kamu memiliki kemampuan untuk menjadi kejam, tapi memilih untuk tidak menjadi kejam. Yang dalam artian, berarti kamu orang yang berbahaya, seorang monster, tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri. Kalau dalam seni bela diri, kebanyakan dari bela diri menanamkan pada siswanya untuk menjadi pribadi yang damai. Mereka tidak melatih siswanya untuk bertarung, justru mereka melatih siswanya untuk menghindari pertarungan. Mereka mendidik siswanya untuk kompeten dalam bertarung,
Dan ketika siswanya sudah kompeten dalam bertarung, itu akan mengurangi kemungkinan siswanya terlibat dalam pertarungan. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang menyalahimu, kamu bisa menanggapi mereka dengan penuh percaya diri. Dan percaya diri ini menunjukkan bahwa kalian memiliki aura yang dominan. Dan biasanya, cuman dengan percaya diri saja, maka konflik itu akan mereda. Maka dari itu, kekuatan yang kalian miliki dengan menjadi monster, justru itulah yang akan membawa kehidupan yang damai pada kalian. Ingat, kenali dirimu sendiri, gak cuma sisi baik dan buruknya saja, tapi sisi jahatmu juga. Kenali, ketahui, lalu taklukkan, karena itu penting untuk perjalananmu menuju potensi maksimalmu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Mohon maaf kalau banyak yang gak paham ya, tapi semoga kalian paham, karena ini konten pertama saya tentang filsafat atau filosofi, jadinya mungkin agak susah dipahami. Nanti akan saya perbaiki lagi pembawaannya. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.